Halo Sidi Besti, kami Santa Monica. Check out our interview with creditdesk.com. Number one music website in Indonesia. Halo Sidi Besti, welcome back to Creative Biz Exclusive Interview with me Lutfi. Dan sekarang gue punya tamu spesial. Ini datang dari Indonesia, tapi spesialnya kali ini karena tamu gue yang satu ini tuh benar-benar bisa dikatakan legend lah ya di skena musik indie elektronika di Indonesia nih ya kan. Akhirnya setelah sekian lama mereka hiatus, vakum, akhirnya mereka kembali lagi dengan materi barunya yang sangat wah dan masih seperti zaman dulu waktu mereka lagi tenar-tenarnya berkat album Curiouser. Ini dia tamu gue untuk kali ini di Creative Biz Exclusive Interview edisi lokal. This is our local electronica heroes, Santa Monica. Hai. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Waduh. Ini aktivitas Gimana, apa apa sih? kabar? Baik banget. Aktivitas apa nih maksudnya? Aktivitas yang lagi dilakuin sekarang lah. Lagi ngapain? Nge-gym, pilates, zumba, gitu. Enggak lah. Apa ya? Lagi sibuk persiapan album kali ya. Lagi persiapan album. Nanti kita bakal nanya-nanya soal album dan lain-lainnya nanti. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau Santa Monica nih ya bisa dideskripsikan, Santa Monica tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau Santa Monica ini bisa dideskripsikan. Santa Monica ini apa ya? Satu hal sih orang selalu bilang whimsical, surreal, edgy, edgy, ya, eclectic, fashionable. Berasa sombong ya tengah-tengah bulan puasa ngomongin diri sendiri. Aduh. Tapi kita bicara soal ini deh, single barunya yang berjudul Aquarius deh. Coba bisa diceritakan, masih Aquarius kan ini berarti benar kan? Ya, betul. Ya. Oh ya, ceritakan tolong lebih detail tentang single ini. Monggo. Coba Jadi Aquarius itu adalah lagu, sebenarnya lagu yang kita udah bikinnya beberapa tahun lalu ya. Cuma jadi baru mulai di kulik lagi itu kira-kira setahunan yang lalu. Dan lagunya sendiri tuh mengenai simbolisasi dari bagaimana kalau misalnya kita mau move on dari suatu keadaan, dari suatu hubungan ataupun situasi lah, sebenarnya bisa diinterpretasikan masing-masing. Cuma penggambarannya tuh dengan memakai metafor Aquarius gitu. Ya. Mungkin Mas Jos mau menambahkan, Mas Joseph? Iya sih betul. Sebenarnya kayak harta karun lama gitu yang ditemukan kembali. Jujur sih memang ceritanya waktu itu memang kita lagi bongkar-bongkar rekaman-rekaman dulu gitu. Terus kayak ini apa ya gitu. Kok belum pernah bikin gini ya? Lucu juga nih. Jadiin aja gitu. Ini memang spontanitas banget gitu. Dan memang mungkin itu dulu masih raw banget, soundnya juga masih kayak guide banget ya, mungkin demo kali ya gitu. Jadi terus ya memang kita butuh waktu untuk untuk mengapply sound baru yang mengikuti perkembangan kedewasaan kita sekarang gitu. Jadi memang butuh waktu banget. Terus juga prosesnya pada saat kita mikirin visual gitu, terutama Dita gitu yang kayak wah ini kayaknya lucu banget dibikin gini, dan itu takes time lagi karena kita maunya bener-bener
ready semua ya secara audio dan visual gitu. Jadi memang agak lama banget sih waktunya karena kita lumayan perfeksionis sih gitu. Tapi apa sih yang membedakan dari demo Aquarius sampai yang akhirnya dirilis di berbagai macam platform streaming? Apa sih yang membedakan mungkin dari sound atau mungkin dari estetikanya gitu loh? Karena kan pasti kan ketika pertama kali ditemukan itu kan tahun 2007-2008 ya, I guess ya. Terus sekarang 2022 gitu. It's a long year, 14 tahun. Apa sih yang membedakan demonya itu dan juga Aquarius sekarang gitu loh? Beda banget sih. Beda banget karena udah seminggu sebelum, enggak seminggu ya, 2 minggu sebelum rilis aja masih ditambahin lagi demonya sama Iuk. Demonya Ditambahin lumayan sih, berapa? Hampir semenit ya? Apa 30 detik bulan ya? lah, sebulan lah, nggak 2 minggu juga sih. Iya. Ditolak sih sebentar kalau 2 minggu sebelumnya. Iya, maksudnya ya jadi waktu pas kita kan showcase tuh Desember ya. Kita showcase Desember. Justru pada saat waktu pas showcase itu kita bikin memang part tengahnya tuh lebih panjang. Dan entah kenapa pada saat kita bawakan itu kok enak ya gitu. Kayaknya dapet banget, energinya dapet, terus juga flow-nya dapet. Kayak mungkin dari sisi apa ya, message secara lagunya, secara instrumentalnya, secara soundnya itu malah dapat banget dengan lebih panjang gitu. Akhirnya kita decide untuk kayaknya nih memang part ini memang harus masuk nih, bukan hanya sekedar live doang gitu yang harus dimasukin gitu. Jadi makanya akhirnya kita ngikutin versi yang memang live itu, memang akhirnya kita edit lagi, kita ubah lagi, kita tambahin lagi gitu. Jadi otomatis klipnya juga bertambah pada saat itu. Itu Tambah yang durasi gue ya. karena gue yang bikin klipnya kan, jadi dan itu kan kolase dong. Yes. Itu udah berapa juta gambar yang harus di crop, terus tiba-tiba di mobil kayaknya kalau nggak salah abis rehearsal atau abis cek tempat ya buat showcase, tiba-tiba wah ini kayaknya buat versi di album gue tambahin yang ini deh, yang pakai live version ini nih, yang ditambahin 1 menit. Gue langsung nggak bisa, jangan yang 1 menit, gue nggak sanggup kalau ngerjain 1 menit. Makanya ya Boleh, visual per detik aja kan iya berasa. boleh, iya jadi gue bilang boleh, tapi gue maunya 30 detik aja. Jadi sebenarnya yang di musik video sama yang di album itu berbeda juga sebenarnya. Yang di album tuh lebih panjang. Yang di musik video tuh 30 detik lebih pendek karena gue udah nggak sanggup. Tapi musik videonya sendiri pas sudah ditonton tuh bener-bener unik ya, bener-bener unik dan ada konsepnya sendiri ya. Kalau nggak salah waktu itu konsepnya art-art yang dari zaman dulu, art-art dari zaman-zaman ya, era-era masa abad ke-17-18 lah ya, yang 17 sampai 19 gitu. Sebenarnya konsepnya mau dibawakan seperti apa sih di musik videonya? Waktu itu gue sebenarnya bener-bener itu organik banget sih idenya. Jadi pas bilang ini Aquarius kayaknya mau ditampil buat jadiin single pertama untuk comeback. Terus gue tuh lagi lihat apa namanya, lagi scroll TikTok ya. Terus biasalah dimuncul di TikTok apa di Reels Instagram gitu, gue lupa. Ada kartu, tau gak sih yang tarot dibacain itu, kartu tarot. Yes. Nah, terus kayak dibaca lo hari ini apa namanya, dapatnya apa san, terus ada di situ tuh ada tarotnya dengan tangan orang gitu. Terus gue tuh kayak wah ini nih, gue nggak tahu kenapa gue pengen buat bikin video klipnya si Aquarius. Gue mau bentuknya tuh nanti lebih ke animasi, kolase, ada tarotnya, gini. Tapi ya dari situ berkembang lagi, nggak cuma di situ aja gitu. Berkembangnya menjadi panjang banget. Dan kalau untuk artnya sendiri memang itu karena gue dari dulu suka
ngumpul apa emang gue koleksi kayak vintage book gitu kan dari zaman Ah, dulu ya, terutama untuk anak-anak yang ada ilustrasinya yang itu gue suka banget karena buat gue berharga banget gitu. Zaman sekarang semuanya kan serba digital, serba apa. Zaman dulu tuh orang bener-bener dilukis satu-satu, itu buat gue sesuatu yang um, menarik gitu. Dan kenapa pakai potongan kolase? Karena sebenarnya masih ada nyambungnya dengan Anais Lalebay, video klip pertama Santa Monica yang juga kolase tapi hitam putih. Jadi kayak mau disambungin aja gitu dari uh, Santa Monica yang pertama dengan, maksudnya pertama kali keluar dan pas comeback lagi, sebenarnya tuh masih ada benang merahnya dengan yang kita yang dulu gitu. Kita nggak tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang beda banget juga gitu. wah, iya, 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 iya. Nah, kita berbicara soal comeback sekarang. Kenapa comeback-nya baru di tahun 2023 lah, kita anggap 2023 ya. Karena kan showcase kan 2022 Desember, kita anggap 2023 lah ya. Kenapa baru akhirnya memutuskan untuk comeback di 2023 untuk merilis materi baru? It's been 15, almost 14 years, 15 years. Oh my goodness. Ah, jujur sih kesibukan aja sih sebenarnya kita masing-masing. Timing sih, timing. Iya, bener. Dan memang pada saat pandemi itu lumayan lumayan luang sih waktu kita gitu. Maksudnya yang biasanya sibuk dengan kerjaan tiba-tiba jadi gabut gitu kan. Akhirnya kayak ya udah mulai buka-buka ini apa namanya rekaman-rekaman lama Habis gitu. lama. Dan akhirnya ya udah kita coba gitu dan waktunya lebih lebih luang lah gitu untuk ekspor gitu. Dan kenapa di 2023 jujur sih kita 2021 dua itu memang memang proses kreatif Hmm. itulah gitu. Jadi terus pada saat 2022 itu kita diminta salah satu lagu kita Silent Society itu diminta untuk menjadi satu soundtrack film gitu. Dan film itu Oh. akan dirilis di November ya kalau nggak salah atau Desember, Desember Desember, gitu. Desember 2022 kemarin. Desember gitu. Nah, Oh. kita melihat memang timingnya pas banget nih kalau kita melihat kalau kita bikin journey-nya. Jadi memang oke kita akan start di 2022 ini gitu di akhir 2022 gitu. Makanya kenapa habis rilis film kita bikin showcase kalian untuk apa ya untuk ngajak fans-fans lama kita gitu untuk ayo kita bareng-bareng lagi yuk gini 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 Santa Monica bakal comeback gitu jadi kita bikin create animonya karena memang kita di 2023 ini bakal mulai merilis Journey tuh album kedua gitu Wih, ya, 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 ya. seperti Eh, itu. pas showcase-nya, God timing is right aja. weh. Terus pas di showcase-nya sendiri gitu, waktu itu gue juga sempat datang ke showcase-nya dan rame banget gitu. Expected buat bakal serame itu atau gimana? Coba diceritain kenapa kayak, oh ya deh kita harus bikin showcase dari cerita dari awal sampai akhirnya sampai penuh banget sampai orang nggak ada yang bisa masuk. Nggak menduga sih, kalau misalnya menduga mungkin kita cari venue yang lebih besar. Ya, jadi memang memang awalnya kenapa kita pilih venue itu karena memang kita pengen intimate gitu. Jadi apa namanya? Ya istilahnya kita nggak mau ada jarak lah dengan fans-fans kita gitu karena memang udah lama banget kan. Memang kita nggak ketemu nggak bareng lagi gitu. Jadi kita pengen pengen bikin sesuatu yang memang intimate gitu. Cuman memang nggak disangka banget ternyata serame itu kita cukup terharu banget ya Dit ya. Maksudnya kayak ada yang kirim bunga papan lah, welcome back segala yang kayak gitu-gitu. Kayak wow gitu. Maksudnya kayak unexpected banget gitu. Jadi memang memang Dan ya, buat kita makin semangat pada sih. saat mm, dan pada saat ya gue nggak nyangka karena lagu-lagunya Santa Monica boleh dibilang sebenarnya gue nggak expect orang hafal ya, maksudnya sampai bisa pas Ribbon Santa itu semuanya nyanyi, Lagi interview banyak hari. yang nyanyi, banyak yang sing along, terus abis itu Gitu. bisa apa ya namanya, eh banyak yang videoin tuh kayak semuanya tuh menikmati banget, gue terharu sih, dia bener-bener yang apa ya, momen yang bikin kita tuh ngerasa oh
ternyata musik kita menyentuh banyak orang juga gitu. Ya, 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 ya. Tapi ketika pertama kali bikin Sunmon ya, Santa Monica ya, sampai akhirnya jadi salah satu band yang menjadi pionir lah ya, salah satu legend di skena musik independen Indonesia. Karena no one else making music as catchy as you do, as edgy as you do gitu loh. Ketika pertama kali ngebentuk, nyangka nggak sih kita bakal menjadi legend gitu, kita bakal menjadi sesuatu yang bisa berbicara banyak di skena musik Indonesia gitu? Enggak sih, maksudnya Enggak sih. Kita dulu kita ngeband karena masih muda aja sih ya, kayak bener-bener dan emang seneng zaman aja dengan proses kreatif segala gitu. Gitu. Jadi zaman dulu memang tuh kayak zaman dulu tuh kayak ini sih yuk apa mengisi waktu luang tuh dulu kayak semua orang ngeband deh. Yes. ya Iya kan, jadi kayak itu kayak part of lifestyle aja dulu. Terus nyangka aja tiba-tiba wah kok bisa bikin album segala macam itu di luar ekspektasi sih. Ya, 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 ya. Dan salah satunya waktu itu kalau nggak salah, kita berbicara sebagai kalau nggak ada Sunmon, menurut gua nggak ada yang namanya Sinjitos Records yang lu bikin ini. Kayak misalnya kalau menurut gua itu tuh kayak satu line gitu loh. Ada kalau gue berpikir tentang Sinjitos Records, pasti gue berpikir Santa Monica dan kawan-kawan gitu ya kan. Dan kalian salah satu artis yang kayak ya udahlah kita bikin rilis lagu sendiri, semuanya sendiri gitu ya kan. Bisa diceritain nggak sih kayak pertama kali ketika semua yang dari Santa Monica harus dirilis sendiri, ininya sendiri, perjuangannya gimana gitu? Bisa diceritain kembali nggak? Zaman dulu tuh kayak gimana sih? sebenarnya gue udah mulai apa ya terjun ke dunia label itu dari memang sebelum Santa Monica rilis sih basically. Oh, Gitu. Dari 2003 dulu ada namanya Marmalade Records itu gue gabung dengan partner gue waktu itu di Bandung dan rilisannya waktu itu Come On Lennon salah satunya dari oh, Marmalade Records. Dan akhirnya partner gue waktu itu mengundurkan diri karena dia memang udah kesibukan banget dengan kantornya. Jadi akhirnya ya udah dia menyerahkan semuanya ke gue gitu. Dan baru itulah ya mungkin bisa dibilang ganti nama lah ya jadi Sinjitos gitu. Jadi sebenarnya rilisannya Sinjitos pertama pun juga bukan Santa Monica basically gitu. Entah kenapa memang identiknya memang Santa Monica dengan Sinjitos karena Sinjitos sendiri DNA-nya itu dari gue gitu. Jadi dan memang kan gue yang produce hampir semuanya gitu. Ya, kalau dulu memang semuanya gue yang produce setiap artisnya Sinjitos gitu. Jadi automatically itu udah pasti orang melihatnya subjektif seperti itu gitu karena memang DNA-nya sama gitu. ya, 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 ya. Ada cerita seru nggak sih tentang Santa Monica di zaman dulu yang bener-bener apa namanya? Kalau nggak salah waktu itu sempat kita ngobrol katanya ibarat kata waktu Kak Dita lagi kerja beneran gitu ya kan di luar musisi, tiba-tiba pas lagi kerja bareng musisi, malah musisinya yang respect sama Santa Monica. Ceritain Malu deh dong. sebenarnya cerita. Jadi apa ya? Hmm, ada beberapa lah musisi. Jadi kayak gue kan dulu kerja di media kan, terus sebagai fashion director. Terus ada gue sempet motret beberapa musisi ya, yang senior yang gue respect banget dan ngefans banget. Dan ternyata musisinya pas gue kayak bilang gue ngefans banget sama setelah foto ya, terus gue bilang gue ngefans banget sama mereka, terus ternyata mereka malah yang gila gue ngefans juga sama band lo sama Santa Monica gini-gini, malah ada satu yang feature dong gitu, terus gue yang kayak hah, bukannya harusnya gue Ntar yang menunggu. meminta itu lo ya. Tapi ketika dan bikin uh, apa? dan ya itu juga itu musisi dalam, musisi luar juga ada ya Yup, ya. Itu waktu Ya itu kita habis manggung bareng ya di satu festival, ya gitu nyamperin juga, terus kemarin baru memang konser tapi kalau luar ya. hmm? Baru konser tuh sisi luar ya. Tapi kalau gue bilang memang di dunia musik itu
orang gimana ya, nggak ada rasa kayak hierarki kayak gue lebih senior, gue lebih populer. Kalau kita suka ya suka aja gitu. Sama aja gue juga misalnya ke band-band yang baru, kalau gue suka ya gue suka, dan pasti dipuji, atau misalnya kalau kita bisa kasih support juga gitu. Ya. Kayaknya semuanya tahu deh di dunia musik itu seperti apa, jadi lebih ada rasa apa sih mungkin ya, saling supportnya gitu tuh besar juga gitu. Ya. Nah, sebenarnya apa ya? Gue sangat-sangat salut. Sangat-sangat salut dengan album Curator ya, karena ibaratnya menurut gue pribadi itu salah satu album yang paling anomali ya, karena bagaimana musik yang seberat itu bisa dibawakan seringan itu gitu loh. Coba bisa diceritain kembali nggak sih album yang menurut gue salah satu album yang paling influensial di musik Indonesia gitu loh, ketika kalian pertama kali ngerjainnya gitu loh, dan kalian aftermath-nya setelah itu gitu. Itu Aftermath. 2 tahun. Itu 2 Aftermath tahun penuh capek ya. ganti sih. Aftermath-nya capek dan lega gitu akhirnya gitu. Beres gitu. Cuman memang Itu 2 memang tahun tuh, 2 tahun ngerjain, dan sebenarnya nggak 2 tahun ya, dari 2005 tuh udah mulai bikin 2003 tuh udah bikin lagu. Cuma ya itu diganti banyak yang, karena kan tentunya kita pas baru mulai bikin satu lagu itu kan masih raw banget ya, terus berjalannya waktu punya alat baru, di apa namanya, kulik lagi, punya apa ini gini, jadi evolve lah ada ya. kayak prosesnya evolving gitu. Nah, eh kayak misalnya contohnya Ribbon Sentai gitu, itu lagunya awalnya tuh bossa nova banget, dan apa namanya, tiba-tiba bisa berubah jadi seperti yang apa elektronik itu dalam kurun waktu, karena 2003 tuh Ribbon Sentai udah dibikin. Oh alah. Ya. Dan udah sering dibawain juga waktu kita dulu manggung gitu, kita terus cuma versinya masih yang bossa nova itu, gitu, lagunya tuh bener-bener bossa nova banget ya, dan aransemen vokalnya juga Iup nyanyi di situ sebenarnya kalau di versi yang awal. Bang iya. Cuma, Lupa. Lah. ada Iup kamu jadi Lupa. backing vokal. Ya main 20 tahun yang lalu men. Gue masih menyimpan semua demo-demo itu sih, jadi apa, iya. Dan mungkin kita bisa rilis juga sih suatu saat nanti ya si bossa nova versionnya itu. Oh dulu Karena karena versi yang karena itu, karena kita dulu lagi dengerin banget Pizzicato Five ya Oh kan. pantes. Asbrook Gilberto, kita suka banget. Jadi ya. Pantes. Make sense, Moodnya make sense. lagi ganti lagi dengerin apa ya udah jadi ya gitu. Terinspirasinya Jadi banyak. berubah-ubah, makanya eklektik banget kan. Jadi setiap lagi denger apa, nonton apa, berubah semuanya lagunya. Tapi Ya ya dulu itu masih 2 masih tahun liar lah ada kita. berantem karena ini. Masih muda masih liar ya dulu ya. Bikin lagunya itu. Iya, dan berantemnya ya gara-gara itu, berubah lagi kan, gue bingung gitu. Yang udah, karena bikin melodi vokal tuh kan sulit ya, kalau misalnya lagu tiba-tiba Betul. berubah lagi, gue harus mengubah semua susunannya. Ya. Ya. Tapi akhirnya bisa menjadi salah satu, menurut gue pribadi masih menjadi salah satu album yang menurut gue this is weird but this is catchy gitu, dan menurut gue itu susah diulang sih. Salah satu album yang menurut gue pribadi ya sangat-sangat susah diulang sih untuk dibuat lagi sih, menurut gue sendiri sih, karena bagaimana bisa musik elektro ini bisa digabungkan dengan berbagai macam unsur yang bener-bener berat tapi kedengaran catchy. It's very very a great things. Gue masih nyimpen majalah yang isinya ada Rolling Stone itu yang isinya tuh kalian berdua, terus pas gue baca interview kayak ya ampun ini gila banget ini band. Thank you loh, thank you. Bener. Oke. Kita balik lagi ke berbicara sekarang. Bagaimana sih Santa Monica? Apa sih yang membedakan Santa Monica 2008 ya? Gue katanya di tahun 2008 karena 2008 itu kalau nggak salah terakhir album Crazy 2007-2008, sama Santa Monica di 2023. Apa sih yang membedakan selain usia dan juga kedewasaan? Gue jawab sih ya. Nah,
Apa ya? Mungkin dari sound pastinya ada perubahan, ada perbedaan dari gimana kita meramu lagunya sendiri juga pasti ada perbedaan gitu. Karena kan beda ya, maksudnya ya itu tadi evolve yang kita alami itu pasti beda gitu loh. Jadi kan pasti banyak referensi-referensi baru, banyak apa kita explore dengan alat-alat baru yang kayak gitu-gitu. Jadi pasti beda sih. Maksudnya bisa bisa didengerin, bisa berasa perbedaannya juga sih kalau misalnya dengerin single Aquarius gitu dan Wonderlust Reimagine dan dibandingkan ke Curiouser and Curiouser itu berasa bedanya sih. Lebih alive ya. Kayaknya Dewasa sih mungkin tepatnya. kalau dari ya dewasa pasti karena nggak mungkin dulu pas bikin Curation and Curiouser itu kan kita masih awal 20-an ya umurnya. Terus idealismenya juga masih menggebu-gebu, kita memandang dunia tuh dengan apa boleh dibilang love yang rose lah, dengan kacamata yang sangat Rose color lah ya. apa namanya rose color gitu, dan penuh dengan apa sih namanya jiwa muda lah semuanya. Dan tentunya setelah 20 tahun ada apa namanya di tempat hidup kita memang bisa melihat hidup tuh lebih berbeda gitu, dan penulisan lirik juga berbeda gitu, dan udah yang kayak zaman dulu tuh kayak wah gitu kan menggebu-gebunya seperti itu tuh jadi chill deh gitu, nggak kayak gitu juga gitu, santai aja gitu karena kita udah pernah mengalami itu semua gitu, jadi udah bisa level yang um, kalau dulu mungkin di umur 20-an itu di Curiouser and Curiouser banyak kan curious. Kenapa dibilang Curiouser and Curiouser? Betul. Itu karena kita sangat curious gitu melihat hidup. Makanya kalau dilihat dari isi albumnya sendiri, lagu-lagunya, liriknya tuh dari mulai sangat ada nihilisme lah, ya kan, Iya apa juga namanya, ya. anak-anak muda umur 20-an ya, Iya juga ya. eksistensialisme lah gitu, terus mengenai pandangan hidup, mengenai ada feminismenya juga gitu pada saat kayak misalnya di lagu Paper Dolls gitu, yang sebenarnya itu adalah gue menulis tentang wanita tunasusila tapi dari sisi matanya dia gitu, Iya bagaimana juga ya. kalian itu nggak pernah tahu hidup itu misalnya kalian cuma bisa ngatain gue gitu kan makanya, tapi lo nggak pernah tahu kalau lo ada di posisi gue yang mungkin gue tuh nggak pernah dapet kesempatan untuk keluar dari dunia ini gitu, misalnya kan human trafficking gitu, kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi itu gue pengalamannya itu adalah pada saat gue lagi menuju ke Bandung, temen gue itu Ado Marmalade dari Marmalade Records, dia mampir untuk apa namanya ke toilet, terus ada perempuan keluar dari salah satu ya warung-warung di pinggir jalan itu Yes. jam 2 pagi, dan itu gue ngelihat, gue tuh situ mikirnya gila, jam segini lo masih kerja pakai baju mini gitu-gitu, dingin apa ya gitu, gue mikirnya tuh malah kayak lu nggak kedinginan, kasihan banget. Terus dia ngeliat ke gue, matanya tuh kayak itu dari sorotan mata itu ada 1000 sejuta banyak hal yang emosi, yang di situ gue langsung nulis sih Paper Dolls. Jadi kayak ada tentang itu, terus ada tentang bagaimana sebagai seniman kadang-kadang kita sering merasa bahwa men-shutdown diri kita untuk depresi apa segala macam tuh untuk kita mendapatkan beauty dari pengalaman dari pain gitu ya. Itu di lagu Descent itu juga gue nulis, terus juga ada tentang bagaimana kita sebagai manusia ngurus itu distopia, ada hal-hal yang distopia ya, kayak kita sebagai manusia tapi kita yang merusak apa namanya Alam lah. humanity itself gitu. Itu juga dari karena gue banyak nonton dan baca buku sci-fi yang Noah gitu, yang gelap, yang distopia. Jadi itu semuanya tuh makanya kenapa dibilangnya Curiouser and Curiouser gitu. Itu banyak banget hal liriknya dan lagunya tuh menyentuh pertanyaan-pertanyaan kita sebagai orang yang masih muda, apa sih kenapa begini gitu. Jadi memang di situ, nah pada saat kita udah di saat yang sekarang ini, makanya kenapa Aquarius
gue bilang lagunya tuh sebenarnya tentang acceptance, move on, menerima untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu kadang-kadang bukan seperti kalau kita bahagia itu adalah mendapatkan sesuatu yang kita mau gitu. Tapi kadang-kadang bahagia itu adalah dengan kita merelakan gitu. Dan itu adalah perkembangan dari bagaimana umur 20 kita memandang hidup dan setelah ditempa oleh hidup sendiri kita bagaimana menuliskannya gitu. Jadi memang ada perubahan yang sangat sangat besar sih. Wow, 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 wow. Oke, oke. Sekarang gue paham kenapa Cruiser bisa Dari menjadi album yang legend. ya, dan sound juga kalau gue bilang yuk di saat umur 20-an itu di Creation and Curator itu semua pengen dicoba gitu, semua synthesizer yang analog, yang apa, yang wah yang keren gini sound begini, makanya sangat eklektik. Tapi sekarang kalau didengar malah kita lebih simple, kayak di Wonderlust yang Reimagine itu lebih soundnya lebih simple, lebih karena pada akhirnya itu kita udah menemukan jati diri kita gitu, udah nggak bertanya-tanya lagi. Dan Simple dari tapi dulu sampai sekarang ternyata jati diri kita begini. Kenapa? simple tapi gigit. Ya, 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 ya. Oke. Ini jawab cepat aja ya. Jawab cepat karena waktunya sudah mau habis di sininya juga di ruangan Zoom kita ini ya kan. Padahal menangnya masih baik banget. Album berikutnya bakal seperti apa? Kalau misalnya dideskripsikan dengan ya 2 kata, 3 kata lah. Waduh, apa ya? Jawab pertanyaan menjawab penasaran dari album yang sebelumnya. Oke. Kalau misalnya di album sebelumnya masih ada rasa-rasa penasaran. Mungkin gini kali ya. Jawab. Gue kasih hintsnya dulu kali ya. Album kedua ini adalah sambungan dari album pertama. Wah. Literally ya, sambungan. Oh iya. Kayak jawaban juga. Jadi seperti nonton film ya, misalnya ke sequel gitu. Orang kan habis nonton yang kedua pengen nonton yang pertama lagi kan. Betul. Gitu. Memang kita setupnya kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi memang berasa dari kayak misalnya dengerin Curator kan dari track 1 sampai track 10 itu kan memang berasa sebuah journey kan. Dari necknya, jumpingnya sampai maksudnya kayak sebuah film aja gitu. Nah, ini memang kita sambung ke album berikutnya gitu. Literally ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu sih. Sequel. Jadi kayak Santa Monica melihat kembali ke Santa Monica yang dulu ya, kalau bisa dilihat ya. Kayak looking back through the mirror nggak sih? Justru kita melanjutkan. Oh ya? Journey gitu. Bisa dibilang ya kayak looking kayak bukunya Alice in Wonderland yang looking through the glass mirror ya. Iya, looking the mirror glass. Itu. Jadi kita mengacak kembali ke belakang, tapi tentunya dengan sesuatu yang baru lah. Aduh. Cerita yang baru. Wah, ya. Oke, berarti sampai sini dulu kita interviewnya berarti dengan Santa Monica. Terima kasih banyak Mas Iup dan juga Kak Dita. Thank you banget. Sampai bertemu lagi. Dan terima kasih banyak yang udah menonton juga dari di YouTube-nya Creative Disk. Kalau misalnya pengen tahu Santa Monica comeback-nya seperti apa, bisa langsung di follow di Instagram-nya dan di sosial medianya. Silahkan dipromosikan. Ya, Dita. Thank you. Ya, dipromosikan IG-nya. Follow IG kita. Follow IG kita. Oh iya. Follow IG-nya Santa Monica di @santamonica.official. Terus YouTube-nya di Santa Monica. Disambung semuanya. Terus apa lagi sih? TikTok belum ada. Belum sempat bikin. Oke. Karena nanti katanya bakal ada hint-hint rilisan berikutnya ya di Instagram mereka. Jadi jangan follow. YouTube-nya Santa Monica 189. 189. Itu ya masih lama ya. Sampai nggak hafal. Oke.
Kak Iup dan juga Kak Dita, terima kasih banyak atas interviewnya. Terima It's kasih. very very Yo, respect. Maksudnya bener-bener Thank you it's very honor ya banget. untuk interview you guys because wow, di media official karena salah satu mimpi gue adalah bisa interview Santa Monica karena ketika gue melihat video klipnya Wonderlust kayak anjir ini apa? Kok bisa ada musik Indonesia kayak gini? thank you loh, thank you. Thank you Oke. banget. Oke, terima kasih banyak. Sini Besti. Sampai jumpa di Terima kasih interview banyak. berikutnya. Nanti kita ketemu lagi ya di Ya, episode berikutnya. bye. Bentar. Bye.